Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel gua, di channel Bung Harpa. Ya buat lo yang mungkin agak sedikit, ini kok beda ya, backgroundnya nggak kayak biasa. Kalau biasanya lo lihat ada tabloid bola yang edisi terakhir, ada trofi Piala Dunia, ada buku-buku bola. Kali ini nggak ada. Iya, gue memang nggak lagi di Jakarta, nggak lagi di rumah, tapi gue lagi ada di pulau seberang. Gue lagi ada di Jambi, gitu. Gue lagi ada kerjaan sedikit, tapi gue sempetin. Ini gue lagi di hotel, gue sempetin untuk bikin video, untuk buat lo yang nunggu-nunggu video gue. Nah, ini gue akan coba sajikan yang terbaik buat lo, oke? Nah, gue masih sama topiknya dengan video gue sebelumnya. Gue nggak akan bahas soal pemain, nggak akan bahas soal pertandingan, nggak bahas soal transfer pemain, ya karena ini udah mau berapa? Mungkin sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi transfer akan ditutup, transfer pemain. Gue nggak akan bahas itu. Gue akan bahas sama dengan edisi sebelumnya, yaitu Fantasy Premier League. Nah, bedanya kalau di edisi sebelumnya, gue bahas soal 5 pemain yang harus lo pantau atau lo beli. Nah, di edisi kali ini kebalikannya. Justru gue akan menginformasikan lo, ngasih tahu lo 5 tim yang pemainnya harus coba lo hindari. Nah, alasannya macam-macam. Ada yang gara-gara jadwalnya berat, ada yang gara-gara timnya lagi, ya bukan lagi, tapi performanya buruk lah, nggak meyakinkan, dan bisa juga karena individunya itu sendiri lagi kurang oke, atau mungkin kurang fit, atau lagi cedera. Tapi intinya tim-tim dari pemain dari tim-tim yang akan gue sebutin nanti, ada 5 tim, itu harus dihindarin. Nah, lo penasaran apa aja? Nah, akan gue mulai dari yang pertama ya. Arsenal. Suara dari mana tuh ya? Tapi bener juga sih teman-teman. Arsenal ini memang asli parah banget, caur banget. Jujur, gue dengan Gunners ngelihat Arsenal main lawan Brentford itu asli parah banget. Ya, finishingnya nggak ada, kemudian create chances-nya juga nggak oke, terus bertahannya juga kacau. Ini Ben White lagi-lagi back yang asli dibeli 50 juta pound teman-teman. Ya, 1 triliun. Tapi lu lihat permainannya, parah banget. Dan ada satu blunder dia, ya error yang lead to goal. Jadi bener-bener ini bukan hanya kalau lu main jelek, ya main bagus tapi kalah, it's okay. Ini mainnya hancur banget ya. Jadi memang ini nggak rekomen banget kalau lu beli pemain dari Arsenal ya. Terus yang berikutnya lagi, mereka itu jadwalnya berat teman-teman ya. Nanti minggu ini mereka menjamu Chelsea di Emirates Stadium ya. Chelsea kita tahu juga luar biasa, timnya solid. Ya tahun lalu mereka di bawah Tuchel naik luar biasa, masuk final FA Cup tapi kalah dari Leicester. Terus tapi di Liga Champions mereka menang ya, dan mereka baru saja kedatangan Lukaku. Jadi ini luar biasa lawan Arsenal ini berat, dan head to head-nya juga cenderung memihak kepada Chelsea. Nah, setelah itu mereka menghadapi Manchester City away di Etihad. Waduh, ini lebih berat lagi buat Arsenal. Ya jadi saran gue adalah lu hindarilah pemain Arsenal sebisa mungkin. Kalau ada lu jual, kalau lu belum beli atau belum punya ya tunda dulu. Mungkin setelah pekan ke-45 jadwalnya memang agak lebih ringan, dan sambil lihat performanya kalau oke memang baru lu beli. Nah, itu yang pertama Arsenal. Terus yang kedua Norwich. Iya, aduh suara dari mana ya? Tapi bener juga sih Norwich, bener teman-teman ya. Nah, Norwich ini gini, ini tim sebenarnya punya potensi untuk meraup poin. Ya untuk lu para manajer di Fantasy League, terutama untuk yang mengincar Teemu Pukki. Ini striker dari Norwich, target man, dan lu tahu ya dari 2 tahun lalu juga ketika mereka promosi, degradasi, promosi lagi, ya ini soal mencetak gol ini selalu tumpuannya ke seorang Teemu Pukki. Ya jadi itu kalau kita bicara secara individu. Tapi memang jadwalnya berat teman-teman. Kalau lu lihat, gua akan rinci ya. Nanti di sini juga akan gua share ya. Mudah-mudahan pas di sini jadwalnya. Itu mereka pertama ya. Minggu ini mereka akan away ke Etihad. Mereka akan menghadapi Manchester City tentunya. Wah, ini udah jelas ya, berat banget ya. Udah gitu mereka menjamu Leicester City. Ya kita tahu Leicester ini juga tim yang kecil-kecil cabai rawit lah istilahnya. Ya walaupun timnya nggak bertabur bintang, tapi selalu konsisten dari tahun ke tahun ya. Ini juga berat. Dan kemudian di pekan keempat mereka akan away ke Emirates Stadium. Nah, ini memang terserah lu mau menganggap Arsenal sekarang tim besar atau enggak, tapi tetap away ke Emirates Stadium, ke London Barat. Ini tentunya berat. Jadi jadwal Norwich ini 3 pertandingan ke depan ini luar biasa berat. Nah, itu dari Norwich yang kedua. Sekarang kita
Tim yang ketiga. Burnley. Bener lagi teman-teman, ini udah kayaknya bisa baca pikiran gua ya. Nah, ini Burnley bener emang harus dihindari ya. Kenapa dihindarin? Ini sama jadwalnya mungkin paling berat nih di antara 5 tim yang nanti akan gua sebutin ya. Kenapa? Ini gua urutin. Pertama, mereka akan menghadapi Liverpool away ke Anfield minggu ini. Itu aja udah tahu loh bagaimana, gua nggak usah jelasin lah lawan Liverpool ya. Mereka kelihatannya juga lagi revival di musim ini ya, setelah musim lalu terpuruk. Kemudian mereka akan menjamu Leeds United. Nah, menjamu Leeds ini memang begini. Leeds ini tim yang bermain terbuka. Ya mungkin aja mereka kebobolan. Artinya Burnley bisa aja mencetak gol. Tapi Leeds juga adalah tim yang mampu mencetak gol ke tim lawan cukup besar. Ya lihat kemarin lawan MU, meskipun mereka kalah, mereka bisa menjebol Man United. Jadi ini cukup berat ya, walaupun Burnley akan menjamu Leeds. Kemudian away ke Everton. Everton ini juga lagi naik daun, lagi apa namanya ya, lagi blossom lah gitu ya. Mereka punya duet yang sangat berbahaya, Calvert-Lewin dan juga Richarlison di lini depan. Jadi ini nggak gampang. Abis itu mereka memang home, tapi menjawab Arsenal. Oke, Arsenal ya lu bisa 50-50 lah, tapi tetap Arsenal harus diwaspadai ya. Kemudian setelah itu mereka away lagi ke Leicester ya. Ini ke King Power Stadium. Ini juga sama tadi yang gue bilang, Leicester ini tim yang kecil-kecil cabai rawit. Jadi ada 5 pertandingan ke depan ini buat Burnley ini sangat berat ya. Dan satu lagi, performa dari Burnley ini memang sangat memprihatinkan musim ini ya. Kalau kita lihat di pertandingan pertama mereka home menjamu Brighton aja kalah 2-1 ya. Jadi apa istilahnya itu performanya nggak bisa diandalkan lah. Dan musim lalu pun mereka hampir degradasi kan, mereka finish di peringkat ke-17 ya, hanya berbeda 7 poin ya, beda 11 poin dari Fulham, peringkat 18 yang terdegradasi. Jadi memang bahkan tim ini juga dikatakan atau digadang-gadang akan degradasi musim ini ya, walaupun tentu masih ada 37 pertandingan itu. Nah, yang keempat, Chelsea. bener juga ya, ada suara ini luar biasa nih, kayaknya tahu apa yang mau gue omongin dan tahu soal sepak bola nih. Ya bener teman-teman, Chelsea ini memang mungkin lo agak kaget kalau gue bilang Chelsea ya, karena memang Chelsea gue sebut tadi tim yang bagus. Ya cuman lo jangan lupa kalau kita lihat jadwal kedepannya ini cukup berat ya. Mereka akan away ke Emirates Stadium. Ya memang Arsenal seperti yang gue bilang, let's say gampang dikalahin dan sebagainya. Tapi tetap ya Arsenal main home itu juga bukan sesuatu yang ya mungkin Chelsea bisa menang, tapi juga kemungkinan juga kebobolan. Ya artinya Chelsea harus waspada dan juga mereka harus fokus juga untuk mempersiapkan timnya main di kompetisi yang lain ya. Kemudian habis itu mereka away lawan Liverpool. Ya ini juga nggak mudah main di Anfield. Setelah itu mereka emang mudah ya, main home menjamu Aston Villa di Stamford Bridge ya. Tapi setelah itu mereka away ke Tottenham Hotspur Stadium menghadapi Spurs. Dan kemudian mereka akan kembali ke Stamford Bridge menyambut atau menjamu Man City. Intinya pekan kedua atau pekan ini, game kedua, game ketiga, kemudian kelima dan keenam mereka berat jadwalnya. Nah itu, jadi ya lu bisa mempertimbangkan lah sekiranya lu mau membeli pemain Chelsea di game week ini. Itu. Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Crystal Palace. Gila nih emang. Hebat nih suaranya ini, nggak tahu nih, pasti dia bener-bener ngerti bola katanya. Nah teman-teman setuju nih, memang Crystal Palace ini tim yang performanya paling parah, salah satu yang paling parah, lini depannya juga mandul, kemudian juga kalau kita lihat ya, kalau lihat fixturesnya mungkin 50-50 ya. Nah gue akan bedah dulu pertama dari performa dia ketika menghadapi Chelsea di Stamford Bridge di pekan pertama. Ya Crystal Palace itu hanya melepaskan 1 shot on goal ya, dan hanya 38% menguasai ball possession. Benar-benar di bawah dominasi dari Chelsea. Ya jadi ini mengapa gue tidak merekomendasikan lo beli pemain dari Crystal Palace ya. Walaupun memang ya ini baru pertandingan pertama, kemudian juga lawan Chelsea. Cuman memang performa mereka benar-benar nggak bisa diandelin nih. Jadi kita nggak tahu nih, apalagi Patrick Vieira pelatihnya ini baru pertama kali melatih di di Premier League ya, walaupun dia berpengalaman main sebagai pemain di Arsenal ya, tapi sebagai pelatih tentunya nggak mudah, tidak semudah ketika dia menjadi pemain. Nah pengalaman pertama ini
jujur gue agak ragu dia bisa membawa Crystal Palace terbang tinggi seperti logonya, yaitu burung. Nah, kemudian dari jadwal mereka juga nggak kalah ganas kalau kita lihat. Memang game week ini, ya nanti gue akan share ya di sini ya. Ini gue nyontek dikit. Game week ini memang mereka akan menjamu Brentford ya. Ini tim yang ya sebenarnya nggak gampang juga ngadepin Brentford ya. Kalau kita lihat Brentford di pekan pertama mengejutkan dengan mengalahkan Arsenal dan mereka nggak kebobolan. Jadi ini tim yang sebenarnya Brentford ini sangat berbahaya walaupun promosi ya. Dan mereka punya striker Ivan Toney dan juga gelandangnya atau wingernya Mbeumo. Ini musim lalu di Championship dua pemain ini menjadi motor. Jadi ini tim yang berbahaya Brentford untuk dihadapi oleh Crystal Palace yang lagi limbung ya kalau kita lihat dari permainannya. Kemudian mereka akan ke London Timur menghadapi West Ham United. Nah, lu tahu kan West Ham juga dari musim lalu sebenarnya sangat berbahaya ya, apalagi musim lalu mereka tampil ya hampir mendekati masuk Liga Champions lah, tapi di akhir-akhir banyak kehilangan poin, akhirnya melorot, tapi ya kita tahu sebagai tim yang katakanlah tidak bertabur bintang, cuma mereka bisa finish ya menurut gue sih nggak terlalu jelek lah, finish di peringkat ke-6 ya dengan materi pemain yang relatif pas-pasan ya. Jadi ini David Moyes ini tim yang harus diwaspadai juga oleh Crystal Palace, jadi nggak mudah menghadapi West Ham United apalagi away. Nah kemudian Crystal Palace menjamu Spurs ya. Menjamu Spurs, ini lagi mesti diingat ya, Spurs ternyata di pekan pertama sangat mengejutkan di luar dugaan. Tanpa Harry Kane mereka bisa menundukkan juara bertahan Manchester City. Ya kemudian setelah itu mereka akan menghadapi Liverpool di Anfield. Waduh berat di game week ke-5. Setelah itu mereka home menghadapi Brighton and Hove Albion, ya memang ini oke lah. Mungkin mereka punya kesempatan chance untuk meraih poin. Abis itu mereka menyambut Leicester City. Ya gue udah bilang di bagian sebelumnya seperti apa Leicester City. Kemudian away ke Emirates bertemu Arsenal. Oke, abis itu dia menjamu Newcastle United yang juga sebenarnya nggak terlalu mudah. Abis itu mereka away ke Etihad Stadium. Waduh berat banget. Jadi luar biasa jadwal City ini. Mungkin salah satu tim yang menurut gue punya potensi untuk degradasi ya, karena jadwalnya juga di awal-awal ini sangat berat, kemudian performanya juga nggak oke, pemainnya juga nggak ada yang terlalu menonjol ya. Jadi ya gue rasa juga mungkin lu nggak banyak sih yang punya pemain ini, cuman just in case lu mau beli pemain Crystal Palace sebagai untuk pelengkap mengurangi budget, menurut gue sangat tidak rekomen karena itu tadi gaya mainnya nggak oke, performanya juga parah dan juga jadwalnya berat. Nah itu jadi tadi udah gue jelasin 5 tim yang pemainnya coba untuk lu hindari semaksimal mungkin supaya fantasi league lu tetap bisa berjaya, tetap bisa meraih poin sebanyak-banyaknya dan tentunya bisa memenangi hadiah-hadiah ya buat lu yang ikut di LBH Liga Bung Harpa. Nah, itu tadi penjelasan gua tentang 5 tim yang pemain-pemain harus hindarin. Semoga video ini bermanfaat. Lo tetap sehat dan salam sehat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you sudah nonton. Bye-bye.